Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikrian Sari dengan NIM 089981. Saya dari Prodi Informasi PJJ PJJ Unri Medan. Di video ini saya akan melaksanakan proses pengerjaan praktikum 2 dari mata kuliah Basis Data misi 4206, di mana di sini kami disuruh untuk membuat sebuah database di mana berdasarkan dari IRD yang sudah ditentukan. Oke, mungkin sebelumnya tentang SQL. SQL ini adalah Structure Query Language atau bahasa bahasa yang digunakan untuk mengolah database berbasis query ya. Dalam SQL ini ada dua. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Yang kedua itu ada DML, Data Manipulation Language. Data Definition Language ini yaitu perintah, sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan objek pada sebuah database. Objek-objek yang dimaksud itu ialah tabel, view, function, store procedure, dan trigger. Jadi perintah-perintah pada DDL ini ada tiga ya. Yang pertama itu create, kemudian alter, dan drop. Create ini untuk membuat adalah perintah untuk membuat sebuah uh, basis data atau database uh, atau tabel. Sorry mas saya. Create ini digunakan untuk membuat tabel pada database, kemudian ada alter tadi digunakan untuk merubah uh, struktur tabel pada database, kemudian drop yaitu delete, sama aja dengan fungsi delete, digunakan untuk menghapus atau delete tabel yang ada pada database. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language, yaitu digunakan sebagai uh, perintah, sorry, yaitu perintah yang digunakan untuk mengolah data dalam sebuah tabel database. Jadi perintah-perintahnya itu ada sekitar 10 kurang lebih. Ada insert, update, delete, select, between, like, order by, group by, dan fungsi statistika, juga fungsi string lainnya. Yang nantinya akan bersama kita sesuatu akan kita jelaskan. Oke, langsung saja di pelaksanaannya. Ini tadi RD yang sudah ditentukan, yaitu sebuah diagram, sebuah bisnis proses dari sebuah rumah sakit ya, di mana terdapat 6 entity atau 6 tabel dengan eh, yang pertama itu ada pasien, juga ada daftar, administrator, dokter admin, dokter, dan pasien daftar beserta semua atribut-atribut atau kolomnya. Oke, langsung saja kita masuk ke PHP MyAdmin untuk membuat database-nya. Sebenarnya dalam membuat database ini ada dua cara. Yang pertama dengan CLI atau command line lewat terminal CMD yang ada di Windows, ya. Kemudian juga bisa menggunakan GUI atau Graphic User Interface dari browser. Kita akses namanya PHP Admin. Sebelumnya pastikan kita sudah menggunakan XAMPP. Sorry, saya sudah mendownload XAMPP yang nantinya berfungsi sebagai development server. Di sini tersedia beberapa service, cuma yang kita butuhkan di sini hanya MySQL dan Apache. MySQL ini database, Apache ini untuk web servernya dan bisa diakses dari browser. Ini pastikan udah jalan ya. Nih, ini awalnya kayak gini. Ini kita start aja sampai dia berubah jadi stop. Bisa di close saja. Oke, langsung kita masuk ke PHP admin dengan cara klik localhost host 88 port 80 atau bisa langsung aja nggak usah pakai port.
karena 80 itu port default ya dari web browser ini ke php-admin. Oke, ini tampilan awal dari php-admin atau admin yang eh, bisa digunakan untuk mengelola database MySQL atau MariaDB pada localhost SAMPP. Dan mungkin ini bisa kita buat side by side tampilannya. Jadi kita ke bisa taruh di sini atau oke. Oke, pertama kita akan membuat sebuah database ya. Di sini saya menggunakan PHP-admin seperti saya bilang tadi. Kalau kita mau buat database, setelah membuat database pada PHP-admin, ini bisa kita klik new di sini. Nah, ini database name. Kita buat misalnya rumah sakit, kemudian create. Nah, ini contoh satu eh, tabel yang dibuat. Pertama, misalnya kita buat pasien, tabel pasien. Oke, kita lihat lagi di atas itu tadi ERD-nya. Tabel pasien itu ada di satu, dua, tiga, empat. Ada 4 kolom ya. Nomor kolomnya default 4. Kita buat aja sesuaikan dengan ERD yang sudah ditentukan. Ini ID pasien. Itu pada tanya integer. Nilainya 3. Atributnya buat primary. Sorry, indeksnya buat primary. Ini oke, ini sebagai primary key ya. Jangan lupa AI ini AI-nya auto increment. Jangan lupa di checklist kalau dia primary key. Dua, pasien samping pacar ya. Atau di sini ada di buat datanya. Nah, ini dia. Nih, nama pasien pacar lainnya 30. Dan alamat pasien pacar lainnya 100. Kemudian jenis kelamin integer lainnya 1. Nanti kita isi kalau satu itu laki-laki, kalau dua itu perempuan. Ini kalau sudah selesai bisa di kita terus aja. Jadi save. Oke. Oke, ini kalau misalnya kita cek di sini kan tampil satu buah tabel ya. Ini ada satu buah tabel. Dan mungkin kita lanjut aja untuk pembuatan tabelnya ada 6 tabel. Ini bisa di sini. Kita lanjut untuk membuat tabel administrator. Administrator ini ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 3 kolom. Lihat. Ini nah, jangan lupa nextnya dibuat primary, increment, kemudian oops, admin, kolom kedua ada nama admin, ini varchar, lainnya 30,
kemudian waktu jaga, chartnya 100. Nanti waktu jaga ini isinya pagi, sore, malam ya. Sama aja sama setnya. Kita save. Oke, oke, kita ke sini. Oke, ini ada dua tabel ya. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Kita masuk ke tabel dokter. Dokter ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Kita lihat pertama di dokter. Oh, ini kalau misalnya kita cek list auto increment-nya, otomatis indeksnya ini akan dibuat primary. Variabel karakter, varchar, 30. Kemudian ada alamat dokter. Alamat dokter ini varchar juga. Kemudian ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini agak beda dia. Ini pada tanya date. Kalau date, ini nggak usah dibuat value-nya. Nomor HP, ini jar, atau mungkin karena nomor ya, mungkin ada nomor yang kejar. Nomor HP kan biasanya 12. Spesialis, pacar 30. Nah, spesialis ini nanti isinya kayak medicine, opjin, juga pediatrik mungkin, juga surgery atau forensik gitu-gitu. Kemudian di save file. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Ada tabel dokter lain. Sorry, ini ada tiga. Ada tiga kolom sama data, jar tiga, teks tadi langsung tadi untuk berapa buat ini ada dokter, jar 5, kemudian ID admin, jar save. Oke, lanjut kita ke tabel kelima. Jadi ada 6 tabel yang harus dibuat. Tabel kelima ini ada namanya pasien dokter. Pasien dokter ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolomnya. Nah, untuk ini karena saya pakai admin, ada viewnya. Jadi klik aja untuk buat eh, tabelnya. Sebenarnya bisa caranya dengan query, atau nanti kita coba untuk tabel terakhir. Tabelnya pakai cara yang query, queryan. Ini namanya ID. Kita tiga, ini pasien, kita tiga, kemudian bisa ada 5, ada 5 update. Ini harusnya coba kita save dulu. Save, kita tambahkan 1.
Satu kolom setelah waktu periksa. Ini namanya set. Set itu varchar 100. Set. Nah, ini udah ada 5 tabel yang sudah dibuat. Untuk tabel terakhir ini sesuai dengan yang saya bilang tadi, kita bisa dengan eh, ini untuk meletakkan SQL query-nya kalau di PHP admin ini ada di ini karena kecil jadi tidak nampak ya. Sini dia di gua aja. Oke, ini coba kita cek di sini apakah sudah ada. Nah, ini yang barusan kita buat ini ada tabel daftar ya. Tabel daftar, coba kita cek di sini apakah sudah pas. Nah, ini berdaftar, ini primary key, tabel daftar primary key-nya ini yang di daftar auto increment. Oke, berarti sudah pas. Oke, proses yang selanjutnya setelah kita sudah melaksanakan setelah kita sudah membuat semua database yang diperlukan, selanjutnya kita buat relasi antar database, antar tabel. Oke, sebelum kita membuat relasi pada setiap eh, tabel, kita harus men-setting yang namanya origin key. Nah, origin key ini apa? Origin key ini adalah kunci tamu ya. Utama yang ada pada tabel. Nah, origin key ini kunci tamu yaitu digunakan sebagai penghubung ID yang digunakan sebagai penghubung antar tabel. Untuk melakukan setting origin key-nya ini bisa ini dari sini dari structure. Cuman ini ada 3 tabel yang akan disetting origin key-nya. Yang pertama ada di tabel dokter admin. Sini kita search aja structure, sorry, untuk saya structure. Ini origin key-nya itu ada ID dokter sama ID admin. Index buat jadi index, juga buat jadi index. Nah, nah ini dia. Ini tandanya kolom ini udah jadi origin key. Nah, ini ada icon kayak kunci, tapi dia nggak ada warnanya. Dia warnanya abu-abu. Oke, lanjut kita setting origin key di 2 tabel lainnya. Bisa ke sini, tabel daftar, ini tadi structure. Tabel daftar itu ID pasien sama ID admin. Itu dua-duanya adalah origin key. Oke, lanjut kita ke tabel pasien dokter. Oke, ini origin key. Oke, sama ID pasien ya. Pasien. Oke, oke. Oke, setelah kita men-setting origin key di tabel-tabel yang, yang diperlukan, selanjutnya kita bisa melakukan eh, menambahkan relasi di setiap tabel tersebut. Caranya caranya di PHP MyAdmin adalah kita bisa ke ke more, terus pilih designer, kecil aja. Nah, ini kita susun.
Untuk menambahkan relasi, ini menunya ada di sini, create relationship. Ini pertama kita mau menghubungkan antara di dokter admin ini. Dokter admin ini ID dokter, primary key-nya itu ada di tabel dokter. Ini kita klik, kemudian klik ini. On delete-nya buat cascade, on update-nya juga. Kalau di setting, sorry, terus jalan supaya nggak lag. Nah, ini akan ada semacam tanda relasi gitu ya. Nah, ini dia. Oke, lanjut kita buat relasi di ini, ID admin. ID admin itu di kita masukkan ke sini. Ini juga on delete-nya kita buat cascade, on update-nya kita buat cascade. Kemudian oke. Nah, ini setiap buat relasi dia bisa ya. Susah ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di tabel daftar. Ini tabel daftar admin udah pasang semua relasinya. Tabel daftar, kita create relationship. Kita cek di sini ID pasien berarti ini kita pasangkan ke sini. Ini update-nya buat cascade, update-nya buat cascade. Oke. Nah, ini nanti kita buatnya kayak gini nanti aja jadi hasilnya. Setelah menghubungkan tabel-tabel yang berrelasi. Sampai daftar ya. Create relationship lagi. Ini ada admin berarti di sini admin. Nah, ini ke sini. Kontak skip. Press. Biar nampak dia langsung. Nah, nah gini. Ini baru jelas dia relasinya. Oke, lanjut tadi sampai daftar ya. Oke, ke dokter admin sudah. Daftar juga sudah. Berarti tinggal di pasien dokter. Nah, pasien dokter ini relasinya dari tabel pasien sudah pasti di ke sini. Terakhir di tabel dokter. Oke, relationship lagi. Kemudian ini ada dokter ini dokter ke sini. Skip, skip bukan update.
Nah, coba kita cek, kita sesuaikan dengan dari relationship yang final nih. Perannya ditaruh di sini. Terus dokter admin. Nah, ini ada dokter admin taruh di sini. Nah, dokter, coba dokter taruh di sini. Administrator kita taruh di sini. Kemudian di bawahnya ada pasien dokter. Di sini pasien. Di sini dokter. Oke, kalau kita kecil. Nah, ini dia. Ini sudah pas. Ini dokter. Kemudian ini ada admin. Ini ID admin. Kemudian ini ada ID pasien. Ini ID pasien. Oke, berarti relationship-nya sudah sesuai kita buat tabel. Lanjut ke proses yang selanjutnya. Sini kita masuk ke data manipulation language. Nah, tadi dari perintah-perintah yang sudah disebutkan sebelumnya, tadi DML itu ada yang namanya perintah insert. Insert ini digunakan untuk menambahkan sebuah data pada tabel. Oke, caranya kalau di pihak admin, kalau dari eh, query bisa insert into tabel, kemudian value-nya, nama field, sorry, value, nama datanya. Ini supaya lebih gampangnya kita bisa gunain yang ada di admin ya. Oke, oke ini eh, kita mungkin isi semua data-datanya di setiap tabel supaya berikutnya nanti bisa gampang kita melakukan perintah-perintah dari DML kayak select, terus juga eh, compare, like, dan segala macam. Supaya mungkin bisa kita tadi dari ERD yang sudah kita tentukan. Nah, ini sudah dapat alurnya. Pertama yang pasti itu yang kita tambahkan itu yang di administrator ya, katanya pada pihak admin. Untuk insert data bisa dari menu ini, insert, kemudian ini sudah sesuai dengan kolom yang ada ya. Misalnya ini ya, Putri, itu jaganya sore. Artinya kita buat tiga misalnya. Pagi, misalnya pagi. Nah, Sari, sore, ini bisa tambah ada lagi. Nah, ini Muhammad, ini malam. Nah, kita cek terus. Nah, ini tampil dia data-data yang sudah kita insert tadi. Ada Fikri, ada Amin Ansari, ada Amin Muhammad. eh, dengan waktu jaga masing-masing. Ya, kita ngisi. Oke, mungkin yang pertama kali kita akan isi itu admin. Ini sudah saya isi. Kemudian ada tabel pasien dan tabel dokter. Karena tiga tabel ini bisa kita definisikan sebagai tabel master ya. Atau tabel utamanya. Selain kita ke sini dulu. Kita masuk ke pasiennya dulu. Pasien, ini insert.
Soalnya pasiennya itu alamatnya Jalan Rai nomor 1. Islamnya laki-laki itu. Ini dekat naik Jalan Merpati nomor 4B. Tuh, misalnya. Ini mungkin bisa kita tambahkan 66 pasien ya, biar 3 cowok 3 cewek. Jadi Diva, sana rumahnya Jalan Tambak nomor 7. Kemudian ada Tri, Tri rumahnya Jalan Merdeka nomor 9. Ada si Zaranya Tri alamatnya di Jalan nomor nomor 9 juga. Mungkin nomor ini. Ini terakhir kita buat ya, ini Jalan Jawa nomor 12. Nah, ini kayaknya tadi ada yang kelupaan. Ah, ini kolom kolomnya kelupaan. Kolomnya selanjutnya kelupaan. Cewek, juga cewek, cewek, sebelum go. Oke, kalau kita klik browse, nah ini sudah ada 6 pasien ya, 6 data pasien di dalam tabel pasien. Lanjut kita ke tabel dokter, dokter insert. Ini kita ada samain aja mungkin ya, atau mungkin setengah dari pasien. Coba tiga, tiga yang ada dokter, dokter, dokter Azim, mungkin alamatnya Jalan Jauh, lahir, random aja ya, lahir, 9, nomor HP-nya misalnya 8, terus sekian, ya, 4, 8, 10, 7. Ini tadi dibuat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oh, ya, ya, ya. Filenya tadi 12 itu bukan jumlah karakternya, tapi besar dari integernya itu. Oke, karena tadi berarti integer ya. Bisa ke structure, ini nomor handphonenya bisa kita ubah jadi varchar. Biar lebih gampang ya lihatnya. Buat dokter. Nah tadi di sini dokter Azim jalan menerapkan akhirnya nih 9 sekarang. Ini nomor handphonenya 997 6756. Seharusnya
Ya, dokter, dokter, ada alamatnya Jalan Jati, ini bisa kontak 987 tiga spesialisnya. Ini lagi dokter yang terakhir, misalnya dokter Razak. Jalan eh, coba aja kan dokter jantung spesialisnya pediatrik dokter anak. Masih kita tunggu. Nah, ini kalau misalnya kita cek di sini, nah ini terdapat tiga dokter di sini. Kita lanjut setelah kita mengisi tiga database, sorry, tiga tabel master, tiga tabel utama, kita lanjut ke tiga tabel lainnya, tabel-tabel yang ada relasinya. Bisa kita bilang sebagai tabel mungkin kita bisa membuat di daftar aja mungkin kita ke daftar. Misalnya nih kita langsung aja eh, studi khususnya insert. Hmm, ada kita buat di sini mungkin tiga atau mungkin enam pendaftaran ya karena di sini ada enam. Pasiennya ini si Ahmad, adminnya Fikri, si Putrinya Ansari, kemudian ada Riva, adminnya Muhammad, kemudian ada Tania, adminnya Fikri, kemudian ada Zahra, adminnya starter dia, adminnya si Ansari, kemudian terakhir dulu Karnain, adminnya Muhammad. Ini bisa kita klik grup. Kalau kita cek di sini, terus nah ada enam data pendaftaran. Oke, dari sini langsung kita ke pemeriksaan. Oh, dari admin men-setting eh, men-setting setting dia kita ke dokter admin ya. Kita langsung kita ke database ke tabel dokter admin insert misalnya kita sesuaikan dengan jumlah dokter ya. Siap, siap memberikan data ke dokter tabel relasi antara sorry ini tabel transaksi antara si admin dengan dokter. Dokter Azim, adminnya Fikri, ada adminnya
Muhammad, kemudian Abdul Razak, adminnya Zahra. Saya klik ke wajah. Kalau kita cek di sini ada tiga tabel, sorry, tiga data, tiga record, tabel dokter admin. Ini kita isi tabel yang terakhir, tabel pasien dokter. Ini untuk menyatukan pemeriksaannya. Pasangkan dokter siapa, memeriksa pasien yang mana. Pasien dokter. Mungkin kita insert, kita buat dokter Azim, dokter Azim. Pasiennya Ahmad. Untuk periksanya tanggal sekarang bisa dari tanggal 1 aja. Nanti kita buat tanggal 2 hari. Resepnya sana minum obat yang banyak. Mungkin untuk cara kemudian dokter Azim lagi ngisi Putri untuk pemeriksaannya dari tanggal 1 ya. Resepnya tidur yang cukup misalnya gitu. Kemudian ini dokter Miranda, pasiennya Riva, pemeriksaannya tanggal pemeriksaannya tanggal 4. Ini, nah, jangan lupa berdoa, misalnya gitu ya, sebelum tidur. Nah, udah, ada berapa? 1, 2, 3, ini keempat berarti ya. Tunggu reda, tanya, tanggal pemeriksaannya tanggal 6, misalnya. Bukan sehat, dokternya Mirani Razak, pasiennya Zahra, untuk pemeriksaan ke tanggal 6 ya. Kita buat tanggal 8. Resepnya jangan sering main game. Ini yang terakhir, kita lagi, pasiennya si Zulkarnain, tanggal pemeriksaannya tanggal 10 kemarin. Kita buat resepnya, jangan, ya mungkin konsultasi berkala jika itu mungkin bisa kita buat istri cek di sini. Nah, ini ada 6 record, 6 record di tabel pasien dokter. Ya, serta dengan resep-resepnya. Ya, kita di proses untuk insert data sudah clear, sudah semua tabel kita isi data kami. Oke, proses selanjutnya. Nah, ini setelah kita setelah berita insert, berita berikutnya ada yang namanya select. Nah, select itu rumusnya select nama field from nama tabel. Ini bisa kita contohkan di sini. Misalnya ini select bintang. Ini bintang artinya semua field dari
pasien, misalnya. Tuh. Nah, ini akan muncul semua pasien, semua fieldnya muncul pasien. Oke, atau mungkin bisa kita lagi kita select dari tabel dokter. Go. Nah, SIM berbeda dokter Razak. Selanjutnya setelah select, mungkin langsung aja ya. Sorry, mungkin bisa kita tes lagi. Misalnya jangan semua field. Misalnya di dalam dokter kita mau select tabel free sama tabel field, field nama dokter. Ini separatornya koma ya antar field sama tanggal lahirnya. Nah, maka yang muncul cuma nama dokter sama tanggal lahir. Oke. Oke, kita masuk ke select bersyarat. Select bersyarat itu rumusnya select nama field, from nama tabel, kemudian where. Where nama field sama dengan nilai yang ingin ditentukan. Nilai atau nilai yang ingin dicari. Itu. Langsung saja saya contohkan, misalnya ini kita buat select bintang dokter, dokter, from dokter, where, atau mungkin bisa dari pasien ya. Pasien, where, eh, jenis kelamin, kelamin sama dengan satu. Nah, maka akan muncul data-data pasien atau record pasien yang jenis kelaminnya satu atau laki-laki. Kita lanjut, select join. Nah, select join ini adalah select yang dilakukan dengan menambahkan atau eh, menambahkan dengan mengambil data-data yang ada di dua tabel ya. Gitu. Karena namanya join. Join itu artinya bergabung. Jadi kita select dari dua tabel. Tabel terus. Nah, ini mungkin langsung saja bisa saya contohkan. Nah, kita ambil satu kasus di sini. Misalnya, kita akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Oke, jadi yang kita tampilkan di sini fieldnya nama pasien, kemudian waktu periksa, resep, sama nama dokternya. Nah, jadi eh, tabel yang kita butuhkan untuk menampilkan data-data yang diminta ini ada tiga tabel. Yang pertama, tabel pasien sudah pasti, kemudian tabel dokter, dan tabel pasien dokter. Ini saya bintang, pasien, ini nama pasien, waktu pemeriksaan, koma, kemudian resep, koma, nama dokter. Untuk kerjanya kayak gini, join. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu, join itu ada tiga ya, left, kemudian right, sama inner. Kita pakai di sini left join. Left join pertama bisa kita left join dari tabel pasien dokter. Left join pasien dokter on pasien dokter. Nah, kita cari origin key-nya dari pasien sama dengan pasien, sorry,
pasien ID. Oke, ID pasien. Nah, kemudian left join. Selanjutnya kita bisa left join di sini dari tabel pasien, sorry dari tabel dokter, on dokter, dot, ID dokter, sama dengan ya, pasien underscore dokter, ID dokter. Nah, coba kita coba ini anon kolom waktu pemeriksaan, pemeriksaan, waktu pemeriksaan. Ah, periksa dia tambah kolomnya, periksa. Coba kita tulis lagi. Nah, ini data yang diminta. Ini nama pasien, waktu pemeriksaannya, resep, sama nama dokternya. Oke, ini ada nama pasien tadi dari tabel pasien dokter, beserta dengan eh, resepnya dan juga nama dokternya. Oke, lanjut kita ke bahasan selanjutnya. Setelah select join, kita ke select fungsi matematika. Kita bisa sekitar di sini. Misalnya kita di sini mau pakai count ya. Langsung aja select count. Ini baru nama fieldnya. Mau di select. Misalnya pasien. Nah, from pasien. Tabel. Kalau kita go, nah ini ada 6. Berarti ini berarti di dalam table pasien itu ada 6 ID, ada 6 record. Atau mungkin bisa kita perbaiki ya query-nya. Select count as ya, biar dijelaskan jumlah pasien. Jumlah pasien. Nah, ini jumlah pasien 6 gitu. Oke, lanjut kita ke select string. Nah, select string ini ada left, right, sama mid. Oke, untuk implementasinya kita langsung saja ke SQL atau mungkin bisa diedit aja nih. Nah, nah, di sini rumusnya itu select nama field from tabelnya where yang bersyarat fungsi string mau left, right atau mid, kemudian karakter stringnya. Oke, mungkin bisa kita langsung saja kita contohkan nama filenya, misalnya pasien. Pasien ya, nama pasien. Tugasnya agak senjata saja. Nama pasien, terus tadi kayak pasien where, misalnya kita mau pakai left. Left di sini X. X ini adalah nama kolom, kemudian jumlah karakternya. Misalnya, nama kolomnya ini mau kita buat, misalnya saya mau ngambil dari nama pasien, jumlah karakternya sangat dua. Kan coba terus lagi. Nah, ini belum siap ya. Konten.
Nah, ini belum selesai guys. Kita lihat ini coba di screen ya. Tuh. Nah, ini dapat nama pasien dan nama tadi ya. Kalau misalnya kita mau pakai write, nah, kita mau ngambil nama pasien, dia ngambil dari eh, sebelah kanan berarti. Misalnya nama pasien Tania, kita mau ngambil tiga sebenarnya dia muncul tadi juga. Tadi doesn't exist, right? Doesn't exist. Oh, ini typo, right? Iya. Nah, hmm, typo lagi. Nah, right pasien, oh, nggak good. Oh, nih, aduh ada typo. Nah, nah ini dia. Dia ngambil ininya sebagai syarat karena kita sudah buat ya, dia ngambil tiga daftar dari sebelah kanan, fill nama pasien, nah, dapatlah dia hasilnya Tania. Oke, kita lanjut ke select between ya. Select between ini rumusnya ini digunakan untuk menampilkan data tertentu antara nilai satu dengan nilai yang lain. Misalnya kita mau cari data misalkan pasien dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Berarti kita harus join, ini select bintang aja. Kita from table ini pemeriksaan. Pemeriksaannya itu ada di tabel waktu periksa, ada tabel pasien dokter. Jadi pasien dokter, ini URL nanti aja dulu. Dulu biar lebih gampang sih tentang from pasien dokter left join itu sini pasien on pasien dot id pasien sama dengan pasien dokter dot id pasien. Left join lagi, join, kita mengambil nama dokter ya, join dokter on dokter, dokter sama dengan pasien dokter dot id dokter. Nah, di sini kita mainkan uh, between-nya, where pemeriksaan, sorry, waktu waktu periksa between tadi tanggal
di tanggal 2024, 24, 05, atau mungkin di tanggal 1, tanggal 3, sampai tanggal Maret 2024, 05, tanggal 11, sorry, tanggal 10. Nah, ini deh. Ini ada 5 pemeriksaan dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Oke. Oke, kita lanjut ke select like. Setelah select between ada yang namanya select like. Select like ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Untuk pengimplementasiannya bisa kayak gini, misalnya select bintang from pasien where pasien 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 sama dengan uh, like, pasien like. Nah, ini tadi kalau tadi kan cuma string doang, cuma tanda petik. Nah, ini ditambahkan tanda persen. Misalnya tadinya. Nah, ini maka akan muncul satu data. Nah, kalau kita baca berarti select bintang, select semuanya dari tabel pasien, di mana nama pasiennya itu mirip Tania. Nah, maka tampillah ini data select. Select sudah, kemudian select order by. Nah, mungkin bisa kita contohkan implementasinya seperti ini. Select bintang from pasien, order by, ID pasien. Nah, untuk select yang nggak ada order by-nya, ini ya defaultnya scanning ya. Kalau misalnya kita buat scanning berarti urutan ya, urutan yang ditampilkan dari awal tuh urutan yang paling banyak. Nah, ini kalau kita baca select bintang dari pasien di order berdasarkan ID pasien dan scanning. Makanya ini yang tampil ini pasien terakhir 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Order by seperti itu. Oke, kita lanjut ke select group by. Select group by bisa select bintang per pasien, group by ini kita buat jenis kelamin ku. Nah, ini maka akan muncul eh, hanya dua, hanya dua, eh, hanya dua data teratas dari jenis kelamin yang masing-masing jenis kelamin. Tuh. Kalau misalnya kita baca select bintang dari pasien, grupkan berdasarkan jenis kelamin. Muncul akan dua. Kenapa dua? Karena jenis kelaminnya cuma dua. Kemudian yang tampil itu data dari jenis kelamin satu itu yang paling atas. Kemudian data yang dari jenis kelamin dua yang paling atas. Oke, saya coba seperti itu. Lanjut kita ke update. Di ML yang selanjutnya ada namanya update. Nah, untuk update SQL query-nya ini rumusnya update, bukan set lagi ya, update cek nama tabelnya di sini saya pakai nama pasien, set, sorry, yang tadi ini nama pasien ini nama field ya,
Set ini baru nama tabel. Tahu set ini nama tabel, berarti pasien, set nama field gitu. Pasien nama pasien sama dengan ini nilai yang mau nilai updateannya. Misalnya saya mau update nama pasien jadi tadinya one. Nah, where. Nah, untuk update ini harus dibuat syarat, harus dibuat where. Karena kalau nggak buat where, ya nanti terupdate semua datanya. Karena tadi ID kita pakai syaratnya itu dari where ID pasien. Oke, kalau kita go, nah tidak per one row affected. Kalau kita cek select bintang from pasien, select bintang from pasien, ini pembuktian apakah nama pasiennya terupdate. Nah, ini terupdate. Tania yang awalnya Tania jadi Tania Darmawan. Oke, lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir ke perintah delete. Untuk perintah delete, nah ini rumusnya delete from nama tabel where sama juga kayak update harus dibuat syarat karena kalau nggak dibuat syarat nanti terdelete semua. Misalnya nih, berarti delete di sini delete from pasien, sorry, from tabel ya, from tabel pasien where nama field, sorry ini ID pasien sama dengan satu. Nah, ini berarti akan saya hapus dari tabel pasien di mana ID pasien itu sama dengan satu. Kalau kita go, nah ini one row affected. Kalau kita cek di sini, nah ini yang tadinya pasiennya ada 6, sekarang tinggal 5. Berarti eh, query untuk delete yang tadi itu berjalan. Oke, mungkin segitu saja yang proses pengerjaan dari praktikum kedua ini, di mana tadi kita sudah bersama-sama membuat database, membuat relasi, membuat origin key-nya, kemudian nambahkan data dummy ke semua tabel. Kemudian juga ada tadi berbagai macam perintah dari DML, ada select, ada update, ada delete, ada select where, select like, group by, dan yang lain-lain tadi. Nah, mungkin terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.